Halo, selamat datang kembali di Nalar Rasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak tentang sesuatu yang sangat fundamental dalam hidup kita, pertemanan. Persahabatan adalah salah satu anugerah terindah. Memiliki seseorang yang bisa kita percaya, yang bisa membuat kita tertawa lepas, dan yang ada di sisi kita saat dunia terasa berat, itu adalah sebuah kemewahan emosional. Namun, tidak semua hubungan yang kita sebut pertemanan memberikan energi positif. Kadang, tanpa kita sadari, kita terjebak dalam sebuah hubungan yang semu, yang menguras energi dan membuat kita merasa lebih kesepian daripada saat kita sendirian. Inilah yang sering kita sebut sebagai fake friendship atau pertemanan palsu. Ini bukan topik yang mudah, karena seringkali melibatkan perasaan, kenangan, dan ikatan yang sudah terjalin lama. Tapi, mengenali tanda-tandanya adalah langkah pertama untuk melindungi ruang hati kita. Tanda pertama, dan mungkin yang paling menyakitkan, adalah mereka membicarakanmu di belakang. Bayangkan ini, di depanmu, mereka adalah pendukung nomor satu. Mereka memuji pekerjaanmu, penampilanmu, keputusanmu. Tapi begitu kamu berbalik badan, narasi itu berubah. Cerita tentang kelemahanmu, kesalahanmu, bahkan rahasia yang kamu percayakan padanya menjadi konsumsi publik di lingkaran pertemanan mereka. Ini bukan sekadar gosip. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, fondasi paling dasar dari sebuah persahabatan. Teman sejati mungkin tidak selalu setuju denganmu, tapi mereka akan menyampaikannya dengan hormat, langsung kepadamu, bukan di belakangmu. Kedua, mereka tega mengorbankanmu demi menyelamatkan diri sendiri. Dalam dinamika pertemanan yang sehat, ada rasa loyalitas dan solidaritas. Kita saling menjaga. Tapi teman palsu beroperasi dengan prinsip utama, kepentingan diri sendiri di atas segalanya. Misalnya, dalam sebuah proyek kelompok di kantor atau kampus, jika ada kesalahan, mereka tidak akan ragu menunjukmu sebagai penyebabnya, meskipun mereka juga terlibat. Mereka akan membiarkanmu menghadapi konsekuensi sendirian, asalkan reputasi mereka tetap bersih. Pertemanan sejati adalah tentang menjadi tim. Jika satu jatuh, yang lain membantu berdiri, bukan malah mendorongnya lebih dalam. Ketiga, mereka adalah master dalam membatalkan janji. Kita semua punya kesibukan, dan terkadang rencana memang harus berubah. Itu manusiawi. Tapi perhatikan polanya. Apakah temanmu ini secara konsisten membatalkan janji di menit-menit terakhir? Apakah kamu sering merasa sudah menginvestasikan waktu dan energimu untuk sebuah rencana, hanya untuk dikecewakan lagi dan lagi? Ini bukan lagi soal sibuk. Ini adalah cerminan dari kurangnya rasa hormat terhadap waktu dan perasaanmu. Kamu tidak dianggap sebagai prioritas, melainkan hanya sebagai pilihan pengisi waktu jika tidak ada hal lain yang lebih menarik. Keempat, kamu sering merasa sengaja ditinggalkan. Di era media sosial seperti sekarang, tanda ini terasa semakin tajam. Kamu sedang bersantai di rumah, membuka Instagram, dan tiba-tiba melihat teman-temanmu sedang berkumpul, tertawa, dan membuat kenangan. Tanpamu, tidak ada ajakan, tidak ada kabar. Rasanya seperti ada sebuah klub eksklusif dan kamu tidak termasuk di dalamnya. Teman yang tulus akan berusaha untuk melibatkanmu. Kalaupun tidak bisa, biasanya ada komunikasi. Tapi jika pengecualian ini terjadi berulang kali, itu adalah pesan yang jelas bahwa kamu tidak dianggap sebagai bagian inti dari lingkaran mereka. Kelima, mereka hanya muncul saat ada maunya. Ini adalah pertemanan yang bersifat transaksional. Mereka melihatmu bukan sebagai individu, tapi sebagai sumber daya. Teleponmu hanya berdering saat mereka butuh pinjaman, butuh saran, butuh bantuan untuk pindahan, atau butuh telinga untuk mendengarkan keluh kesah mereka selama berjam-jam. Setelah kebutuhan mereka terpenuhi, mereka akan kembali menghilang ke dalam kesibukan mereka. Kamu akan merasa seperti sebuah alat yang hanya digunakan saat dibutuhkan, lalu disimpan kembali di dalam kotak. Pertemanan sejati adalah tentang memberi dan menerima secara seimbang, tentang kehadiran yang konsisten, bukan hanya saat ada krisis. Keenam, mereka ahli dalam memberikan pujian yang menyindir atau backhanded compliments. Ini adalah bentuk agresi pasif yang sangat halus. Mereka mungkin berkata, "Wah,
Presentasimu tadi bagus banget, aku nggak nyangka loh kamu bisa sebagus itu. Di permukaan, itu adalah pujian, tapi di baliknya ada insinuasi bahwa standar mereka terhadapmu sebenarnya rendah. Atau, kamu kelihatan cantik banget hari ini, beda ya dari biasanya. Kalimat-kalimat ini dirancang untuk membuatmu merasa senang sejenak, tapi kemudian meninggalkan rasa tidak nyaman dan keraguan diri. Teman sejati memujimu untuk mengangkatmu, bukan untuk secara terselubung menegaskan bahwa mereka lebih unggul. Dan yang terakhir, ketujuh, semua percakapan selalu berpusat pada diri mereka. Coba ingat-ingat kembali percakapan terakhirmu dengannya. Berapa persen waktu yang dihabiskan untuk membahas hidupnya, masalahnya, dan pencapaiannya? Dan berapa persen untukmu? Teman palsu memiliki kecenderungan narsistik. Mereka menjadikanmu sebagai audiens untuk monolog mereka. Saat kamu mencoba berbagi sesuatu tentang dirimu, mereka akan dengan cepat mengalihkan topik kembali ke diri mereka, atau hanya merespon seadanya sebelum kembali ke cerita mereka. Kamu tidak merasa didengar, tidak merasa dipahami. Kamu hanya merasa seperti pendengar setia bagi ego mereka. Lalu, harus bagaimana? Setelah mengenali tanda-tanda ini, pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang harus aku lakukan? Melepaskan sebuah pertemanan, bahkan yang toksik sekalipun, tidak pernah mudah. Langkah pertama adalah menerima kenyataan. Akui bahwa hubungan ini tidak sehat dan menyakitimu. Berhentilah membuat alasan untuk perilaku mereka. Selanjutnya, kamu punya beberapa pilihan. Jika kamu merasa pertemanan ini masih bisa diselamatkan, cobalah untuk berkomunikasi. Sampaikan perasaanmu dengan jujur. Lihat bagaimana respons mereka. Jika mereka defensif atau tidak peduli, itu adalah jawaban yang kamu butuhkan. Pilihan lainnya adalah dengan menciptakan jarak secara perlahan. Kurangi inisiatif untuk menghubungi mereka. Jawab pesan mereka lebih singkat. Tolak ajakan mereka sesekali dengan sopan. Ini adalah cara untuk melindungi energimu tanpa harus ada konfrontasi besar. Lambat laun, hubungan itu akan merenggang secara alami. Dan pilihan terakhir, jika hubungan itu sudah sangat merusak kesehatan mentalmu, adalah dengan memutusnya. Ini mungkin terasa kejam, tapi ingat, menjaga dirimu sendiri bukanlah tindakan egois. Itu adalah sebuah keharusan. Kamu berhak dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghargai, mendukung, dan memberimu energi positif. Dengan melepaskan pertemanan yang semu, kamu sebenarnya sedang membuka ruang di hatimu. Ruang untuk dirimu sendiri bertumbuh, dan ruang untuk orang-orang baru yang lebih tulus untuk masuk ke dalam hidupmu. Pertemanan sejati itu ada. Mungkin tidak banyak, tapi kualitas akan selalu mengalahkan kuantitas. Carilah mereka yang merayakan kemenanganmu tanpa rasa iri, dan memegang tanganmu di saat tergelapmu tanpa pamrih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Nalar Rasa agar kamu tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga kesehatan mentalmu.